Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Febrianti dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode statistika yang diampu oleh Ibu Wiwit Deni Fitriana, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati. Nah, ini ada beberapa pendapat dari Teacher College Columbia University. Nah, beliau menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan minat penelitian, seperti itu. Nah, kemudian menurut Discover PHDS 2020, beliau menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat apapun yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan atau memperoleh data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dengan subjek atau masalah penelitian. Nah, jadi pendapat di atas memberikan pengertian bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai masalah yang dihadapi, sesuai masalah yang diamati, sesuai masalah yang diteliti pada saat itu, seperti itu. Nah, kemudian metode penelitian ini ada dua, metode kualitatif sama metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif itu peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Nah, peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data yang disebut pewawancara. Sedangkan metode kuantitatif itu apa? Metode kuantitatif dalam penelitian kuantitatif alat pengumpulan data ini mengacu pada satu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, ini yang biasanya disebut kuesioner, seperti itu. Nah, kemudian instrumen tes. Bentuk instrumen tes ini dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya. Nah, yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini, nah ini berisi soal-soal yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap soalnya ini mewakili satu jenis variabel yang telah diukur. Seperti itu. Nah, ini contoh instrumen tes. Tes prestasi atau achievement test. Nah, soal tes prestasi belajar. Ini contohnya, soal-soalnya digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Jadi tes prestasi atau achievement test ini biasanya digunakan peneliti untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah mempelajari, misalnya mempelajari pelajaran matematika, kemudian mereka ini mengerjakan soal ataupun contoh soal. Nah, itu biasanya untuk mengetahui pencapaiannya itu menggunakan tes prestasi atau achievement test. Gitu. Nah, selanjutnya instrumen interview. Nah, bentuk instrumen interview ini suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dinamakan interview. Seperti itu. Instrumennya ini dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak struktur. Tidak struktur itu bebas, gitu. Nah, ini contoh instrumen interview.
Nah, contoh instrumen interview kan ada dua, contoh wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau wawancara terstruktur ini contohnya misalnya wawancara terstruktur pada siswa SMA 1 Jakarta Barat. Nomor 1, pertanyaannya, menurut kalian sebagai pelajar siswa SMA 1 Jakarta Barat, apakah setuju dengan kebijakan sekolah untuk melakukan belajar online di rumah sejak adanya virus COVID-19 atau corona? Jawabannya setuju. Nah, dalam contoh wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh itu tidak banyak. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi misalnya sebelum wawancara itu sudah direncanakan, sudah ditulis, sudah terstruktur seperti itu. Kemudian tiap partisipan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Nah, ini contoh instrumen yang tidak terstruktur pada salah satu mahasiswa di universitas bla 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 misalnya ya. Nah, wawancara tidak terstruktur itu bentuk wawancara yang tidak menggunakan format tetap dalam pelaksanaannya. Kemudian pertanyaan yang diajukan lebih terbuka dan jawabannya pun lebih bervariasi dan bersahabat. Jadi misalnya kayak mendadak gitu, nggak direncanakan dulu seperti itu. Selanjutnya instrumen observasi. Jadi bentuk instrumen observasi ini adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Nah, observasi dalam sebuah penelitian ini diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan datanya. Nah, jadi observasi yang digunakan ini itu untuk melihat dan mengamati. Untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitiannya, sehingga peneliti ini mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan pada saat itu. Seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh observasi penelitian di Pasar Bali. Jadi, berikut contoh observasi terhadap 3 orang responden. 3 orang responden yang kini memiliki pekerjaan baru, yaitu menjadi penjual canang Bali. Tapi sebelumnya ini sebelumnya ini mereka bertiga bekerja di sebuah hotel. Nah, menurut tabel ini perbedaan terhadap masing-masing orang karena ada perbedaan di setiap masing-masing orang. Karena terdapat perbedaan harga beli atau biaya tambahan dikarenakan penjual canang Bali ini membeli di tempat tengkulak yang berbeda. Nah, kemudian masalah biaya tenaga kerja juga ada perbedaan terhadap upah yang diberikan. Nah, salah satu faktor perbedaan yang mempengaruhi adalah lancar atau tidaknya produk-produk yang terjual dan yang diproduksi. Nah, untuk keuntungan yang didapat penjual canang Bali setiap bulannya memang tidak terlalu banyak, karena diperkirakan keuntungan hanya sampai 20-30%. Jika dilihat cukup atau tidaknya hal itu sangatlah relatif ya, karena permasalahannya kebutuhan keluarga sangat tergantung dari pemakaiannya. Nah, maka dari itu, dalam keluarga berupaya mengembangkan canang Bali ini minimal bisa terjual 5.000 sampai 10.000 buah setiap bulan. Apalagi jika ada upacara tertentu, jumlah canang Bali yang terjual ini bisa mencapai 15.000 setiap bulannya. Mungkin hal ini bisa dibayangkan, sehingga perekonomian masyarakat yang beralih menjadi penjual canang Bali ini alhamdulillah cukup stabil seperti itu.
Nah, kemudian instrumen kuesioner. Instrumen kuesioner atau sering pula disebut angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada para responden. Nah, kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk diisi oleh responden yang selanjutnya dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi. Dari penjelasan itu kita dapat pahami bahwa kegunaan kuesioner itu untuk memperoleh data yang kita inginkan. Oleh karena itu, dalam membuat pertanyaan atau pernyataan dalam sebuah kuesioner itu haruslah jelas agar dapat dipahami oleh responden. Seperti itu. Nah, ini instrumen kuesioner. Instrumen kuesioner itu jenis pertanyaan yang dicantumkan dalam sebuah kuesioner berhubungan dengan 3 hal. Nah, yang pertama ada pertanyaan, pendapat atau opini. Terus pertanyaan tentang fakta. Yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan tentang persepsi diri. Nah, kalau yang opini ini berkaitan dengan perasaan dan sikap responden terhadap suatu hal. Terus untuk pertanyaan tentang fakta ini menyangkut data nyata diri seorang responden. Nah, untuk pertanyaan tentang persepsi diri yaitu menyangkut bagaimana cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri, yaitu dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungannya. Nah, ini contohnya. Contoh pertanyaan terbuka, misalnya, menurut Anda bagaimana mengatasi anak malas belajar? Menurut Anda bagaimana anak yang aktif bermain game online dapat kehilangan fokus dalam belajar? Menurut Anda apakah metode pembelajaran visual baik untuk pelajar? Nah, ini contoh pertanyaan terbuka. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.